warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Aiman, SPD MPD. Di sini saya sebagai dosen di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan, yakni pembelajaran IPA SD. Mata kuliah pembelajaran IPA SD merupakan mata kuliah bidang studi program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini membahas secara garis besar yang pertama hakikat IPA, kemudian yang kedua tentang karakteristik siswa sekolah dasar, yang ketiga keterampilan proses IPA, yang keempat keterampilan berpikir pembelajaran IPA, yang kelima tentang dimensi afektif, kognitif, dan psikomotorik, kemudian yang keenam konsep, strategi, model pendekatan, dan media pembelajaran, yang ketujuh menyusun silabus RPP, LKS, dan modul ajar pembelajaran IPA, dan yang kedelapan menyusun evaluasi dalam pembelajaran IPA. Oke, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Tujuan dari menjelaskan hakikat IPA ini agar mahasiswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan hakikat IPA yang meliputi pengertian dan tujuan hakikat IPA itu seperti apa. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa dapat mengimplementasikan hakikat IPA dalam pembelajaran IPA. Untuk materi yang kedua tentang karakteristik siswa sekolah dasar, tujuannya untuk agar mahasiswa dapat memahami karakteristik siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan karakteristik siswa sekolah dasar. Untuk materi yang ketiga akan membahas tentang dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuannya agar mahasiswa dapat menjelaskan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian tujuan yang kedua agar mahasiswa dapat menentukan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk materi yang keempat yang terakhir yaitu membahas tentang konsep dari strategi, model, pendekatan, dan media pembelajaran IPA. Nah, tujuannya agar mahasiswa dapat menganalisis konsep dari strategi, model, pendekatan, dan media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa dapat memahami isi dari sintas ataupun langkah-langkah dari strategi, model, pendekatan, dan media pembelajaran IPA. Kemudian yang ketiga, agar mahasiswa dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari strategi, model, pendekatan, dan media pembelajaran IPA. Untuk melihat secara detail materi yang saya sampaikan, maka mari kita simak video berikut ini. Yang hari ini saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Berikanlah kami petunjuk kepercayaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan di hadirat Tuhan, karena begitu besar kasih sayang dan penyertaan-Mu, Engkau masih menyempurnakan tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau melindungi kami agar apa yang kami pelajari hari ini boleh bermanfaat bagi kami. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, masih pada semangat semua? Sudah makan? Sudah. Oke, sebelum saya menjelaskan
kita bahas pada pagi hari ini? Oke, pertama tentang matematika. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran IPA di sekolah. Oke, kemudian apalagi defensif dan kognitif. Kemudian sama afektif dan psikologi. Kemudian bahas apa lagi? Pendekatan metode. Apalagi strategi pembelajaran. Kemudian model pembelajaran sama media. Kemudian nanti ada implementasi bagaimana penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA. Oke, kalau sudah dapatkan materinya, berarti sudah belajar semua kan? Sudah. Oke, kalau sudah belajar semua, sekarang Ibu Aiman bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ilmu pengetahuan alam? Oke, siapa yang bisa menjawab saya? Oke, silakan di depan sini. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari lingkungan sekitar. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Silakan, Oktaviana. Saya Ibu, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari alam sekitar dan gejala-gejala alam lainnya, Ibu. Oke, betul semua jawabannya. Di mana IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan alam dan gejala. Oke, IPA, di mana IPA membahas tentang gejala alam yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil percobaan atau hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang manusia atau seorang individu. Oke, nah ini merupakan hakikat ilmu pengetahuan alam. Oke, sekarang kita lanjut yang berikut, yaitu tujuan pembelajaran IPA SD. Nah, tujuan pembelajaran IPA SD di sini ada 6. Ya, ada 6. Di mana yang pertama, sebagai insan yang beriman, kita mempercayai keyakinan akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam dan semestanya dan keindahannya. Kemudian yang kedua, di mana mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang bermanfaat kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan rasa ingin tahu, kemudian sikap positif dan kesadaran terhadap adanya hubungan yang paling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kemudian yang berikut, yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar. Kemudian setelah itu kita memecahkan masalah dan membuat keputusan dari penyelidikan alam sekitar, kemudian memecahkan masalah dan kita membuat kesimpulan dan mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang berikut, untuk meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam memelihara dan menjaga lingkungan dan melestarikan alam sekitar. Terakhir yang keenam, memperoleh bekal pengetahuan dan konsep keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, misalnya dari SD, kemudian SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu tentang karakteristik siswa SD. Nah, yang mana kita sudah belajar di perkembangan peserta didik ya. Di mana anak SD pada tahap perkembangan operasional konkret. Berarti anak SD belajar pada tahap yang bersifat apa? Nyata. Nah, di sini didukung oleh teori Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan intelektual anak SD berada pada operasional konkret. Nah, berdasarkan dari teori Piaget tersebut, pendidikan dasar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual anak yang masih terbatas dengan lingkungan sekitar. Nah, di mana di dalam proses pembelajaran IPA harus menghubungkan dengan kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar.
Kita lanjut berikutnya. Oke, pelaksanaan pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA, di sini ada 3 dimensi dan hakikat IPA, yaitu yang pertama produk, kemudian proses dan sifat. Nah, produk di sini di mana fakta atau prinsip ataupun teori IPA yang dihasilkan oleh seseorang dalam melakukan percobaan atau penelitian. Kemudian kalau proses bagaimana kita untuk mempelajari teori, prinsip, fakta tersebut yang telah didapatkan. Kemudian sikap itu bagaimana kita menyikapi ilmu yang kita dapatkan itu, prinsip, teori, fakta tersebut untuk kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pembelajaran IPA ini tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta, konsep maupun prinsip saja, tetapi berkaitan dengan metode pemecahan masalah, kemudian melatih kemampuan berpikir peserta didik, kemudian bisa mengambil kesimpulan, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau kognitif itu tentang apa? Intelektual. Berarti tentang apa intelektual? Pengetahuan. Oke. Aspek afektif tentang sikap. Oke. Aspek psikomotorik tentang keterampilan. Betul sekali. Nah, ini 3 dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang digunakan atau dinilai oleh guru dalam proses pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan dari ketiga dimensi tersebut. Kita mulai dari bentuk instrumen penilaian aspek kognitif. Nah, di sini pada umumnya penilaian pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tertulis dan tes lisan. Kalau tes tertulis berarti menuntut jawaban secara tertulis. Kalau tes lisan menuntut jawaban secara langsung. Oke. Nah, di sini beberapa jenis instrumen yang digunakan, yakni, nah ini dimulai dari kognitif ya, pengetahuan. Nah, di mana dimulai dari instrumen yang digunakan itu pertama pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda yang sering kalian gunakan atau sering kalian kerjakan pada saat UAS ataupun UTS yang dikasih sama dosen di sini. Nah, ini Ibu Aiman tidak contohkan lagi karena ini kalian sudah sering kerjakan. Pasti sudah tahu soal pilihan ganda itu seperti apa. Oke, sekarang benar salah. Nah, benar salah ini biasanya simbolnya itu BS, kemudian ya, tidak. Sekarang Ibu Aiman kasih soalnya. Menjawab ya, sekarang menjawab ini. Tumbuhan kaktus hidup di tempat kering, benar atau salah? Tumbuhan kaktus hidup di tempat kering, benar atau salah? Benar. Oke, sekarang yang berikut. Tumbuhan teratai hidup di tempat kering, benar atau salah? Nah, itu merupakan contoh soal benar salah. Oke, sekarang menjodohkan. Sekarang saya gambar ya, menjodohkan. Oke, di sini saya tidak ambil materi tentang IPA, tapi saya ambil tentang statistik. Kan kemarin baru dapat kan? Iya. Masih ingat. A, B. Oke, perhatikan. Ini saya sudah menuliskan soalnya, soal menjodohkan. Nah, perhatikan, menjodohkan. Ini bagian A, ini bagian B. Nah, kita tentukan jawabannya. Nih, min. Apa? Rata. Kemudian nilai yang sering muncul. Jawabannya nomor 6. Kemudian deskripsi. Menyimpulkan.
dimulai dari strategi. Nah, yang kita ketahui, strategi merupakan suatu tindakan atau rangkaian yang direncanakan oleh guru bentuk tindakan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini di sini ada 5 strategi pembelajaran IPA. Sekarang saya bertanya satu persatu. Dimulai dari strategi pembelajaran langsung. Ada yang bisa menjawab strategi pembelajaran langsung? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Guru berperan lebih aktif, guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Kepada siswa, guru berperan lebih aktif dan guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Ada lagi satu orang saya butuh. Satu lagi. Oke, silakan angkat tangan. Silakan. Strategi pembelajaran langsung. Oke, silakan Dian. Oke. Strategi pembelajaran secara langsung yaitu guru lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Itu jawabanmu? Oke, saya simpulkan, saya rangkumkan 2. Oke, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung di sini lebih kepada guru berperan aktif. Ya, guru berperan aktif, kemudian siswa juga berperan aktif, tapi lebih kepada guru, di mana pembelajarannya itu terarah, ya, terarah dan terstruktur karena dijelaskan oleh guru itu sendiri. Nah, kemudian strategi pembelajaran tidak langsung. Silakan. Oke, silakan Gina. Oke. Strategi pembelajaran tidak langsung ini adalah strategi yang pada umumnya itu berpusat kepada peserta didik. Nah, peranan guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Oke, betul sekali jawabannya. Oke, strategi pembelajaran tidak langsung merupakan strategi di mana seorang peserta didik lebih berperan aktif. Guru cuma sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Oke. Kemudian strategi pembelajaran interaktif. Oke, ada yang bisa menjawab strategi pembelajaran interaktif? Siapa? Oke, silakan Flamencia. Strategi pembelajaran interaktif yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok, contohnya diskusi antara siswa dan siswa. Oke, betul sekali. Strategi pembelajaran interaktif, di mana strategi pembelajarannya siswa belajar dengan berdiskusi dengan temannya, dengan teman sebayanya, dengan siswa lain. Kemudian berikut strategi pembelajaran eksperimen. Oke, silakan. Cara pengkajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dan mengalami untuk membuktikan bahwa dia bisa mempercobakan suatu hal yang bisa ia pelajari. Oke, betul sekali jawabannya. Di mana strategi pembelajaran eksperimen itu lebih kepada peserta didik mencobakan sesuatu atau melakukan eksperimen. Kemudian berikut yang terakhir strategi pembelajaran mandiri. Ada yang bisa menjawab strategi pembelajaran mandiri? Silakan. Strategi pembelajaran mandiri. Silakan strategi pembelajaran mandiri. Oke, silakan Mama. Oke. Strategi yang dilakukan secara individu atau kelompok di luar pembelajaran tatap muka atau virtual. Oke. Jawabannya strategi yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh peserta didik di luar ataupun di dalam kelas. Oke, betul sekali jawaban temanmu. Di mana strategi pembelajaran mandiri itu lebih kepada peserta didik yang melakukan itu. Oke. Sekarang kita lanjut slide berikutnya tentang model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajaran merupakan suatu istilah atau gambaran yang diselenggarakan di dalam proses pembelajaran dimulai dari tahap dari tahap awal hingga tahap akhir. Oke. Nah, dimulai dari cooperative learning, problem based learning, discovery learning, project based learning. Yang pertama cooperative learning. Silakan siapa yang tahu?
Oke, yang untuk melengkapi jawaban temanmu silakan saya. Komparatif learning untuk melengkapi jawaban temanmu silakan. Oke, terima kasih kembali lagi. Komparatif learning adalah pembelajaran yang berkaitan dengan heterogen. Oke, pembelajaran yang berkaitan dengan heterogen. Oke, saya menyimpulkan keduanya. Oke, cooperative learning merupakan pembelajaran yang dibentuk kelompok secara heterogen, di mana perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan kemampuan tidak semua sama. Nah, dia belajar dengan perbedaannya, digabungkan di dalam satu kelompok. Nah, kemudian berikut yang kedua, problem based learning. Siapa yang bisa menjawab? Okte? Silakan Okte. Pembelajaran problem based learning itu pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata siswa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, betul sekali jawabannya. Oke, di mana problem based learning ini merupakan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran yang mengkaitkan dengan lingkungan sekitar peserta dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, sekarang berikut discovery learning. Discovery learning. Oke, silakan Nona. Discovery learning ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Oke, betul sekali jawabannya. Discovery learning, di mana proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, secara sistematis dan logis, agar mereka bisa membangun pengetahuannya sendiri, kemudian sikapnya sendiri dan keterampilannya sendiri. Oke, yang terakhir project based learning. Silakan, oke, silakan. Nah, Proses basic learning adalah di mana pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk menghasilkan suatu proyek. oke, betul sekali jawabannya. Project based learning merupakan pembelajaran yang menghasilkan karya atau menghasilkan produk. Nanti ketika sekarang kalian masih mendapatkan pembelajaran IPA ya. Nanti ketika di semester 5 kalian akan mendapatkan mata kuliah tentang pengembangan pembelajaran IPA. Pengembangan pembelajaran IPA itu kalian akan menghasilkan sebuah media pembelajaran, menghasilkan produk di situ. Ya, oke. Ini merupakan model-model yang digunakan di dalam pembelajaran IPA. Oke. Oke, sekarang berikut kita lanjut. Oke. Media pembelajaran IPA. Oke, media pembelajaran IPA. Nah, media atau medium atau perantara. Media atau media komunikasi perantara penyampaian pesan dan informasi. Media pembelajaran adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, sekarang berikut contoh-contoh atau jenis-jenis media pembelajaran IPA. Nah, jenis-jenis media pembelajaran IPA pertama, benda-benda konkret atau nyata. Contohnya, benda-benda konkret atau nyata. Contohnya, kita bisa buat pesawat sederhana tidak? Bisa. Kita bisa buat sistem peredaran darah tidak? Bisa. Bisa bawa air tidak di sini? Bisa. Batu? Bisa. Tanah? Bisa. Ini yang dicontohkan benda-benda konkret. Kalau lingkungan alam, contohnya tumbuhan. Tumbuhan, misalnya kita belajar tentang tumbuhan atau bunga. Nah, kita pergi ke taman sekolah untuk mengamati bunga dan tumbuhan tersebut. Film dan animasi. Contohnya? Contohnya apa? Film dan animasi digunakan untuk Pembelajaran. pembelajaran apa? Menampilkan sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat mata. Oke, menampilkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Misalnya, terjadinya proses fotosintesis. Nah, kita bisa menampilkan dengan film animasi. Kemudian terjadinya proses pernapasan. Itu kita bisa nonton dengan film animasi. Kalau Thompson, bagian tubuh. Oke, ini jenis media pembelajaran berikut.
dapat ditemukan di dalam lab IPA? Lab IPA biasanya di lab kan? Untuk apa? Oke, untuk mengamati benda yang tidak bisa dilihat oleh kasat. Kalau kaca pembesar? Apa? Untuk melihat objek yang fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran di sini ada 3. Di mana yang pertama untuk memperjelas penyajian pesan dari konsep yang abstrak. Yang kedua, nah di mana hal yang bersifat abstrak kita menghadirkan media di sini. Misalnya saya contoh, kita belajar tentang hewan reptil. Nah misalnya ular dan buaya, kita tidak mungkin datang ke sini ya. Iya. Nanti kita tampilkan atau video. Kemudian yang berikut, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya kejadian peristiwa masa lalu yang dapat ditampilkan kembali melalui rekaman video, film, ataupun foto. Yang ketiga yang terakhir, melalui penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Nah, di mana siswa yang diam saja, yang tidak aktif, dia bisa aktif kembali dan dia bisa merespon apa yang disampaikan oleh gurunya karena langsung mengajukan benda nyata depan sini. Oke, sekarang berikut penggunaan media sederhana pada proses pembelajaran IPA. Nah, di sini Bu Eman juga membawa media di sini. Ini tentang sistem peredaran darah, ini yang dibuat oleh kakak kelasmu yang semester 5 kemarin, di mana pengembangan pembelajaran IPA. Nah, nanti kalian ketika semester 5 juga buat ini, pengembangan pembelajaran IPA. Nah, di sini ada sistem pernapasan sama sistem peredaran darah. Nah, kalau sistem pernapasan, saya kasihkan gambar di sini, media gambar yang saya adakan di sini. Nah, di sini saya menjelaskan dulu mekanisme pernapasannya. Nanti saya minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan kembali. Ya, menjelaskan kembali. Nah, di mana yang kita ketahui mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia di mana udara masuk dari hidung, bukan cuma dari hidung saja, tapi lewat mulut juga bisa. Tapi alangkah baiknya kita bernapas melalui hidung. Karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Di mana rambut-rambut halus itu berfungsi untuk menyaring kotoran ataupun kuman yang masuk dengan oksigen. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk apa? Melembabkan udara atau oksigen yang kita hirup sesuai dengan keadaan tubuh kita. Kemudian di dalam batang tenggorokan ini terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar. Di mana pada saat kita makan kita biasa keselak kan? Itu gerakan refleks yang terjadi untuk menghalangi benda asing yang masuk di dalam tenggorokan atau di dalam saluran pernapasan. Nah, di pangkal tenggorokan ini terdapat bronkus yang menghubungkan antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, kemudian sebelum udara ke paru-paru, pertama lewati ini dulu bronkus. Bronkus baru menuju ke bronkiolus, ya. Kemudian baru dimasukkan ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada gelembung udara yang gelembung paru-paru yang dikatakan alveolus. Di mana di situ tempat terjadinya pertukaran CO2, karbon dioksida sama oksigen. Nah, ini merupakan mekanisme pernapasan pada manusia. Oke, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan kembali. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan
akan menjelaskan terkait dengan sistem pernapasan manusia. Nah, di depan teman-teman sekalian di sini adalah gambar mekanisme pernapasan. Sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa organ, yang dimana yang dimulai dari hidung, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, paru-paru. Nah, pertama-tama udara yang dari luar itu akan masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus, yang dimana itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian udara yang masuk itu akan melewati tenggorokan. Nah, di dalam organ tenggorokan ini terjadi persilangan antara udara dan makanan. Kemudian di sini juga terdapat bronkus. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Di dalam bronkus ini juga terdapat cabang-cabang lainnya juga. Di sini kita bisa lihat ini dua cabang ini merupakan disebut sebagai bronkus. Nah, di dalam bronkus ini juga terdapat cabang-cabangannya juga yang dimana disebut sebagai bronkeolus. Bronkus dan bronkeolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan untuk udara masuk menuju paru-paru. Kemudian selain dari bronkus dan bronkeolus ini terdapat juga yang namanya alveolus, yang dimana alveolus itu merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, tadi temanmu sudah menjelaskan sistem peredaran darah. Nah, hari ini mungkin sampai di sini materi kita tentang pembelajaran IPA, dan apabila ada yang bertanya saya persilakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Diana, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran IPA SD dan memberikan umpan balik pada siswa yang efektif. Oke, pertanyaannya bagaimana tugas kita sebagai seorang guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik yang apa? Peserta didik yang pasif apa? Peserta didik yang bagaimana? Peserta didik yang pasif? Oke. Nah, sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran pasti kita akan melakukan evaluasi. Nah, gunanya untuk apa kita melakukan evaluasi? Nah, untuk mengetahui kemampuan peserta didik kita sampai di mana, sejauh mana, dia paham tidak apa yang kita sampaikan, dia paham tidak apa yang kita jelaskan. Jangan sampai kita cuma menyampaikan tapi kita tidak melakukan evaluasi. Berarti kita tidak mengetahui hasil akhirnya seperti apa. Nah, tindakan yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang pasif ya, siswa yang kemampuannya di atas rata-rata saja lah menurut saya. Nah, di mana tugas kita sebagai seorang guru kalau dalam proses pembelajaran itu kita jangan terlalu terpaku pada materi yang kita sampaikan. Nah, atau lebih berpusat pada kita saja sebagai pendidik. Jangan. Kita harus menggunakan media atau model pembelajaran seperti yang kita baca tadi, pendekatan ataupun strategi kita gunakan supaya mereka di belakang juga fokus terhadap kita dan pahami apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita cuma melakukan ceramah saja, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang mengantuk, ada yang ganggu teman-temannya, ada yang colek-colek temannya, ada yang panas begini-begini, semua ada. Nah, tugas kita supaya mereka terfokus dan aktif dalam proses pembelajaran, ya kita menghadirkan media pembelajaran. Ini media gambar juga termasuk kita menggunakan pendekatan ataupun strategi
4, 5? Oke, terserah mau pilih yang mana. Ya, terserah mau pilih yang mana. Mau kelas 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, terserah. Kemudian setelah menganalisis semua materinya, menentukan strategi, model, metode, pendekatan, teknik yang digunakan materi itu apa saja. Oke, setelah sudah mengetahui materi ini, oh materi ini ketika diajarkan dalam kelas itu bisa menggunakan model apa, teknik apa, pendekatan apa, strategi apa. Tuh. Oke, sudah catat semua? Sudah. Oke, nanti tugas ini dikumpulkan minggu depan. Ya, tulis tangan. Ya, saya lakukan tulis tangan. Tidak ada ini ketik. Karena kalau tulis tangan tidak copy paste kalau, tapi membaca dulu baru tulis. Ya. Oke, sudah dengan tugasnya? Tugasnya ada pertanyaan lagi? Mandiri, tugasnya dikerjakan mandiri, tidak ada kelompok.